Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pembacaan doa oleh Sahreno. Sahreno, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya robbal alamin. Kita sudah baca doa. Sekarang sebelumnya kita absen dulu. Lihat kiri kanan kamu sudah ada temennya di layar handphone kamu. Dan jangan lupa mengisi link yang sudah Ibu kirimkan. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita ketemu lagi. Ya, kita sebelum masuk ke pembelajaran, kemarin kan kita pertemuan pertama ya untuk bab kedua tentang apa kemarin? Ya, tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, sekarang pun kita masih membahas tentang itu, tapi part kedua atau pertemuan kedua. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengertian judi, pertengkaran, dan minuman keras serta contohnya, ya. Ada yang tahu nggak dampak dari perjudian? Keluarga terlantar, Bu. Iya, keluarga terlantar, betul sekali. Terus selain perjudian, kalau dampak dari kekerasan apa? Memutuskan silaturahmi, Bu. Ya, terus dampak minuman keras apa yuk? Salah satunya bisa membuat kesehatan kita menurun. Ya, nah sekarang pertemuan kedua masih di bab pertama. Oke ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ya, Ibu akan membuka slide-nya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke ya. Baik, sekarang kita masih belajar tentang bab 2, yaitu larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran kita, nih, ya nanti kita melalui diskusi tadi ya, kamu diharapkan dapat mengartikan surat Al-Maidah. Kemudian kamu juga dapat menentukan hukum bacaan qalqalah dari Quran surat Al-Maidah. Oke. Ini surat Al-Maidah, surat yang menerangkan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Mungkin ada yang mau baca? Oke, kalau tidak, Ibu yang bacakan, kalian simak baik-baik ya di layar kalian, atau kamu membuka Al-Quran boleh ya, di layar kalian kamu simak, silakan. Nanti Ibu bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqiya bainahumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sadaqallahul azim. Oke, kita lihat ya isi kandungan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Perhatikan dengan baik-baik ya. Yang pertama, isi kandungan ayat 90 sampai 91 adalah Allah mensejajarkan dosa minuman keras dan permainan judi dengan menyembah berhala. Jadi hal tersebut dikarenakan menyembah berhala termasuk menyekutukan Allah dan termasuk dosa besar. Maka berjudi dan minuman keras termasuk golongan dosa besar. Jadi yang pertama isi kandungannya adalah berjudi, minuman keras, dan bertengkar itu termasuk dosa besar dan setara dengan orang menyembah berhala. Kemudian yang kedua, Allah memberikan predikat pada kedua perbuatan tersebut dengan najis atau kotor. Dengan ayat ini pengertiannya adalah sangat menjijikan. Jadi orang yang tiga ini nih, yang suka berjudi, yang suka yang berjudi, minuman keras dan pertengkaran itu digolongkan pada predikat orang-orang yang kotor, ya. Kemudian berjudi dan minuman keras termasuk perbuatan setan karena selamanya perbuatan setan adalah jahat dan berdosa. Kemudian Allah memberi penekanan bahwa melakukan perbuatan tersebut telah memulai kehancuran dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya perbuatan tersebut merupakan kunci dari sebuah keburukan, ya. Kemudian Allah menyebutkan bahwa khamr itu terlarang karena minuman keras dapat memulai permusuhan dan berujung kepada kematian. Kemudian jadi penghalang dari mengingat Allah dan minuman keras merupakan jasmani dan rohani. Nah, itulah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32. Ya, lihat. Haram dan dosa besar hukumnya seseorang atau kaum membunuh orang lain tanpa alasan. Jadi tiba-tiba orang membunuh itu tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka itu haram dan sangat dosa besar. Kemudian membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, kalau hukum ini di Indonesia tidak berlakunya di Arab, ya, karena di Indonesia itu masih ada kita undang-undangnya, ya. Kemudian orang yang membunuh orang lain tanpa alasan syar'i maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi membunuh satu orang ya tanpa alasan itu seolah-olah membunuh banyak orang. Kemudian orang yang memelihara kehidupan orang lain maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh manusia. Jadi kalau kita baik kepada orang lain, memelihara kehidupan orang lain itu sama saja kita memelihara seluruh manusia. Kemudian menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal soleh yang besar, ya. Jadi kalau kita menjaga kehidupan lain, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang keempat adalah merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian kehidupan kita semua. Nah, itu adalah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Ya. Sudah paham ya isi kandungannya? Insyaallah paham, Bu. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum qalqalah. Kita lihat. Hukum qalqalah tadi di surat 90 sampai 91 itu banyak hukumnya. Kita lihat. Oke. Hukum qalqalah. Qalqalah tadi artinya adalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat. Kita lihat. Huruf qalqalah itu ada berapa?
5, Bu. Ada 5. Ba, jim, Jud, Koko. ba, jim, dal, to, kof. Atau untuk lebih mudah kita suka mendengar atau menyebutnya dengan baju di toko. Nah itu lebih gampang ya. Itu lebih mudah menghafal. Apa hukum huruf kokola itu apa aja? Baju di toko. Ya. Artinya apa? Huruf kokola itu ba, jim, dal, to, dan kof. Ya, ada 5. Oke. Nah, hukum kolkolah ini itu terbagi 2. Ya. Ada kolkolah kubro, ada kolkolah sugro. Apa itu kubro? Kubro itu huruf kolkolah yang besar. Sugro itu yang kecil. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang pertama, kolkolah kubro. Huruf kolkolah kubro itu huruf kolkolah mati atau tidak asli karena diwakafkan. Kemudian yang kedua, dibaca terang dan memantul. Kemudian yang ketiga, bunyi pantulannya besar. Kemudian yang keempat, adanya di akhir ayat. Contoh lihat. Wasjud. Kemudian wama kasab. Nah, kemudian yang kedua, ada kolkolah sugro atau kecil. Itu huruf kolkolah yang mati asli, artinya memang dia huruf mati, ya bukan huruf fathah yang dimatikan, tapi dia memang huruf mati bersukun. Kemudian kedua, dibaca terang dan memantul, kemudian bunyi pantulannya kecil. Kalau tadi kan besar ya, wama kasab. Nah, kemudian di tengah ayat, nah, contoh takwim. Oke. Kemudian yang kedua, at'amahum. Lihat contoh lain. Nih. Lihat nih, ini lebih jelas ya. Nih. Ini ada kubro. Tadi sekali lagi, kubro itu apa? Besar. Sugro itu kecil. Sugro itu adanya di tengah kalimat. Kubro itu adanya di akhir kalimat. Lihat. Alam naj'alil arda mihada. Oke, ini yang Ibu kasih merah, ini namanya kolkolah sugro. Ada huruf apa di sini huruf matinya? Naj'alil apa? Ada za itu, Bu. Huruf jim. Ya, jim adalah salah satu dari huruf kolah yang dimatikan. Naj'al. Oke, nah sekarang yang kubro. Kubro itu yang besar. Coba lihat. Ini adanya di akhir. Nah aslinya itu Qul a'udzu birabbil falaki. Nih, tapi kamu bacanya bukan falaki, tapi dimatikan jadi falak. Nah, coba di surat Al-Maidah. Lihat, kita lihat bareng-bareng. Coba kita lihat. Ada tidak di sini salah satu kalimat yang mengandung kolkolah? Ayo. Yang wal ajlamu rij. Mana? Wal ajlamu rijsun. Mana huruf kolkolahnya? Yang zim itu, Bu, yang habis. Rijsun. Ya, rij yang habis itu. Ya, betul. Apa? Fajtanibu. Jatani Iya, bu. pintar. Betul. Jim. Fajtanibu. Oke, itu ya. Alhamdulillah ya, kamu sudah paham tentang materi kita ya, yaitu tentang kolkolah. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, ada. Tugasnya adalah yang Ibu LKPD-nya sudah Ibu kirim tadi ke WA. Oke, silakan Ibu beri waktu 10 menit. Ya, sedikit coba Ibu bahas satu-satu ya. Yang belum kirim segera kirim ke WA Ibu. Dari Rawan, Faz, Kob.
Qablihim sugro. Iza hasad kubro. Betul, betul. Ya, tapi nanti kurang satu. Terus siapa lagi tadi? Andra Reno sudah ya, betul. Kholako. Jadi kholak. Mim masad. Jadi mim masad. Ya, materi kita sudah selesai. Kesimpulannya adalah intinya firman Allah tadi pada ayat 90, 91 dan 32 menyatakan bahwasanya segala minuman keras, judi dan pertengkaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk semuanya adalah dosa besar ya. Kemudian bahasan tentang kolkola tadi, kolkola itu dibagi menjadi dua, ada kolkola kubro dan ada kolkola sugro. Bila akhir ayat ketemu huruf yang 5 tadi, baju di toko, maka disebut dengan kolkola kubro. Ya, tapi kalau kolkola sugro memantulnya kecil atau pelan. Apabila ketemu huruf yang tadi 5, baju di toko di tengah ayat dan hurufnya mati, ya, maka itu disebut dengan kolkola sugro. Oke, baik, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Semangat ya. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.